Bapak Presiden, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saat ini kami menyadari betul tantangan pers sudah berubah. Munculnya media baru berupa platform media sosial membuat pers harus berbenah. Pada tahun 2018, Dewan Pers mencatat jumlah di Indonesia tidak kurang dari 47.000 dan hampir 47.000 perusahaan pers, dan hampir 80% diantaranya adalah media abal-abal. Dan sebagian besar ada di media cyber. Media abal-abal ini adalah media yang tidak memenuhi standar teknis maupun etika jurnalistik. Banyak dari mereka yang menggunakan konten copy paste media lain, tidak taat kode etik dan tidak taat kode etik jurnalistik, namun mereka mengklaim sebagai media berita. Kami menyebut mereka bukan bagian dari pers, tetapi penumpang gelap kemerdekaan pers. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, kesimpulannya, saat ini tantangan terbesar dunia pers adalah pers itu sendiri. Saat ini pers kita dituntut untuk berakselerasi dengan cepat, adaptif terhadap perkembangan zaman, merespon perubahan teknologi, dan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik. Kami menyadari betul bahwa jurnalisme adalah sebuah nilai, sesuatu yang agung dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pers harus memenuhi tuntutan untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik dan berkualitas. Itu bisa dilakukan dengan tetap menjaga independensi, mengabdi kepada kepentingan publik, disiplin verifikasi, konsisten melakukan kontrol sosial, dan setia melayani kepentingan publik dan mendengarkan hati nurani. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai salah satu dari 4 organisasi profesi jurnalis yang telah diverifikasi Dewan Pers, IJTI akan terus berdiri di garda paling depan bersama Dewan Pers dan organisasi pers profesional untuk menjaga, merawat kemerdekaan pers. Kongres IJTI ini juga menjadi ajang peneguhan komitmen organisasi dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme jurnalis di tengah turbulensi dalam industri media akibat disrupsi teknologi digital. Semoga Tuhan memberkahi semua perjuangan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah kepada Bapak Yadi Hendriana selaku Ketua Umum IJTI. Dan berikutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni Bapak Zulkifli Mansyah. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Mansyah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Pimpinan DPRD, Pak Mori, Ibu Wakil Gubernur, Pak Ketua, Pak Kapolda, Pak Danrem. Kalau saya mendengar pidato Pak Ketua Umum kita tadi itu seperti peserta konvensi Partai Nasdem. Terima kasih semalam kita sudah bertemu dan saya nyampein Bu Agup pesan aja supaya kongresnya nggak lama-lama tapi banyak liburannya. Nah, mudah-mudahan sambutan kami sedikit saja. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir ke Nusa Tenggara Barat juga teman-teman. Tapi memang betul yang disampaikan oleh
pimpinan Dewan Pers kita bahwa tantangan kita ke depan ini tidak sederhana. Saya punya cerita nih Pak Menteri, beberapa bulan yang lalu saya sering sampaikan pada teman-teman di sini. Itu saya berkunjung ke Bima bersama Sandiaga Uno. Itu Menteri Pariwisata juga calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang menyambut kami itu Pak Henry, itu dari bandara sampai tempat pacuan kuda itu panjang sekali. Jadi anak-anak SMA, SMK itu, ibu-ibu, mama itu banyak sekali Mbak menyambut saya tuh. Saya sebagai gubernur yang dipilih secara langsung, GR juga Pak Mori, jangan-jangan ini memang kita populer betul di sini. Atau karena kedatangan Pak Sandi mungkin, karena dia calon wakil presiden, kemudian menteri sekarang. Rupanya tidak. Ibu-ibu itu, bapak-bapak yang muda-muda, kemudian teman-teman usia sekolah milenial itu ternyata menyambut Atta Halilintar, Pak. Ini ternyata bukan nyambut gubernur, bukan nyambut Pak Menteri, tapi hanya ingin bersalaman sama Aurel dan Atta Halilintar. Dan ketika kami nonton pacuan kuda, itu anak saya tuh jarang WA-WA-an sama saya tuh, tiba-tiba dia mengatakan, Abi sedang sama Atta ya. Saya kira ini dunianya memang berbeda, tantangannya berbeda. Yang kita butuhkan ke depan mungkin adalah dalam kongres besar yang sangat penting seperti ini adalah orang-orang yang mampu mengunjungi masa depan terlebih dahulu, kemudian menceritakan pada kita what is going to happen there. Kemudian kita merespon dengan hal-hal yang kemudian kita bisa hasilkan untuk kebaikan masyarakat. Karena terus terang kalau kompetensi jurnalisnya terbatas gitu, dan kapasitasnya, capability-nya juga terbatas, kita jangan sampai seperti dikatakan oleh Pak Menteri, sahabat saya ini, berjibaku pada diskursus yang itu-itu saja, padahal tetangga kita sudah mendiskusikan hal-hal yang lebih strategik di masa yang akan datang. Gampang kita pada isu-isu yang politis misalnya, tapi jarang yang mendiskusikan dampak misalnya ketika Kementerian Riset dan Teknologi itu dilikuidasi menjadi bagian dari Menteri Pendidikan. Akumulasi kemampuan teknologi itu butuh waktu yang tidak sederhana, tapi kita tidak lagi menyaksikan strategi industri yang dibangun Pak Habibie misalnya, itu dibincangkan banyak kalangan, bahkan dilupakan oleh anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan di tempat seperti Lombok ini bisa menghadirkan satu inspirasi baru sehingga dengan ICTI mudah-mudahan masyarakat menjadi well informed dan kita menghadirkan banyak kemaslahatan buat bangsa Indonesia. Jadi selamat datang di Nusa Tenggara Barat. Kami punya wakil gubernur yang hebat. Selamat datang Pak Menteri. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan, kelemahan, mohon dimaafkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah kepada Gubernur NTB atas sambutannya. Dan berikutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang juga menjadi salah satu yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita simak sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Kepada yang terhormat Bapak Joni G. Plate, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini hadir secara digital karena sedang melaksanakan kunjungan kerja kenegaraan ke luar negeri. Yang saya hormati oleha saya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Sudibyo yang juga hadir secara virtual siang sore hari ini. Sahabat dekat, sahabat baik saya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Pak Zulkifli Mansyah
kakak saya, kakak walaupun umurnya barangkali lebih adik ya, kakak saya wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, kakak Siti Rohmi Jalilah. Jangan kaget kalau saya sebut kakak nih, jangan kaget, nanti baru tahu mengapalah. Yang saya hormati Kapolda NTB, Irjen Muhammad Iqbal, Danrem Wirabakti NTB, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, yang sangat saya banggakan, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pak Yadi Hendriana dan seluruh jajarannya, senior media, Ketua Dewan Pers yang diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Bapak Henry Bangun, seluruh Ketua Asosiasi Pers, pimpinan redaksi, pengurus dan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin sahabat sekalian. Kalian buah deh, bunenggah hiki. Ari sae hera, bunenggah hiki. Tahu-tahu. Rekan sekalian, itu sapaan dari Bima, dari Sumbawa. Saya tentu berharap juga saya bisa bersapa dalam bahasa Sasak. Kali ini belum bisa Pak Gubernur, saya perlu belajar dari Pak Gubernur. Ya. Namun demikian, sekali lagi dengan semangat Sumpah Pemuda, wahai jurnalis televisi Indonesia, kuasailah teknologi digital demi kemajuan dan kejayaan industri televisi nasional kita. Perkembangan landscape industri pertelevisian tidak dapat dipungkiri berkelindan dengan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang saat ini. Baik sebagai kanal distribusi maupun konten. Teknologi hadir mewarnai jagat pertelevisian nasional. Teknologi digital juga mendorong perkembangan, percepatan transformasi industri pertelevisian. Terlebih selama masa pandemi COVID-19. Setidaknya mengutip, mendengar apa yang disampaikan Ketua Dewan Pers, harapan, tantangan, dan agitasi atau provokasi Ketua ITSTI yang saya dengar tadi, setidaknya terdapat dua tantangan utama yang dihadapi oleh insan pertelevisian, termasuk para jurnalis televisi di era digital. Yang pertama, persaingan usaha di era disrupsi digital. Dan yang kedua, independensi jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi tidak perlu khawatir Ketua ITSTI soal kebebasan, tapi yang harus kita perhatikan independensi jurnalisnya dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi jurnalis yang berkualitas tentunya. Tantangan pertama terkait persaingan usaha akibat era disrupsi digital. Menurut laporan Motion Pictures Association di tahun 2020 mencatat bahwa sepanjang pandemi COVID-19 di tingkat global, di tingkat dunia, terdapat peningkatan pengguna layanan video online sebesar 1,1 miliar tahun 2020. Lebih besar 26% dibandingkan tahun 2019. Peningkatannya signifikan, 26%. Laporan yang sama menyampaikan bahwa televisi, khususnya televisi berlangganan, menjadi pangsa pasar pertelevisian dengan pendapatan tertinggi, mencapai 111,6 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Jadi keluhan-keluhan tadi yang disampaikan itu ada sisi empirisnya. Sisi empirisnya
pendapatannya tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski di tengah kondisi disrupsi digital, industri pertelevisian berpeluang untuk terus tumbuh meskipun turut memiliki tantangannya sendiri. Laporan Digital News Report tahun 2021 tahun ini dari Oxford University dan Reuters Institute mengisyaratkan 3 kondisi besar yang harus diwaspadai oleh insan jurnalisme. Meliputi yang pertama, tingkat kesenjangan kepercayaan publik, public trust. Ada gap, ada kesenjangan kepercayaan publik, public trust gap. Antara media mainstream dan media sosial yang semakin tinggi. Kita catat betul ini ya. Ada public trust gap antara media mainstream dan media sosial yang semakin tinggi. Isu akses publik terhadap informasi yang berkualitas. Dan yang ketiga, penurunan ketertarikan publik terhadap berita dibandingkan konten media sosial yang semakin atraktif. Ini tantangan konten, tantangan jurnalis berkualitas, tantangan besar. Memahami kondisi tersebut, pemerintah tentunya tidak tinggal diam, Pak Yadi. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong adopsi teknologi digital secara holistik bagi seluruh pelaku industri di tanah air, termasuk pelaku industri pertelevisian. Upaya menciptakan fair level of playing fields dan konvergensi industri media dalam hal ini terus dilakukan melalui beragam kebijakan yang melibati beragam pemangku kepentingan yang terkait. Bukan single factor, ini multi factors. Melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang tadi dikritisi oleh Pak Yadi, yang kemudian ada konsensus ya dengan rekan-rekan media, pemerintah mentargetkan penyelesaian akhir dari program migrasi penyiaran televisi analog ke digital melalui analog switch off pada 2 November tahun 2022. Sebelum ke sini tadi Ibu Wagub, Kakak Wagub ini sudah mengingatkan saya, tolong dong NTB cepat-cepat dari televisi digital. Saya bilang bingo, yes, we will do it. Ya. Karena memang semangatnya kita migrasi ke digital. Kita harus akhiri simulcast sesegera mungkin. Digitalisasi penyiaran dirancang sebagai cara untuk mendaya gunakan frekuensi seefisien mungkin di sisi yang satu, sehingga tercipta koeksistensi di ruang digital antara penyelenggara penyiaran dan hadirnya pendatang baru di industri media, yakni over the top. Secara khusus menciptakan ruang lebih luas bagi digital broadcaster. Ini keberpihakan. Secara khusus menciptakan ruang yang lebih luas bagi broadcaster dalam menghadapi ekosistem kompetisi media digital melalui tata kelola dan pemanfaatan multiplexing atau MUX ya, yang lebih efisien dan lebih berdaya saing. Ya, ini secara teknis saya pikir dimengerti apa maksudnya, nggak perlu saya elaborasi. Yang perlu adalah apa? Dewa-dewanya, industrialisnya, toke-tokeknya, risk-taker-ya, jangan jadi risk averter. Tapi justru now is the right time to invest, to win the game. Selain penguatan regulasi di dalam negeri, pemerintah juga secara konsisten melakukan studi komparasi praktek-praktek negara lain untuk mendukung pertumbuhan industri media. Pertumbuhan yang secara berkelanjutan di era transformasi digital. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perkembangan kebijakan banyak negara untuk setarakan
posisi industri media konvensional yang tadi disinggung dengan para penyelenggara konten atau yang biasa dikenal dengan sebutan publisher right. Publisher rights. Meski bukan silver bullet untuk memastikan ekosistem industri pers yang independen dan berkelanjutan, ketentuan publisher rights merupakan salah satu alternatif kebijakan publik yang menempatkan posisi industri pers, industri konvensional dengan pengelola platform digital dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Sekali lagi, equal level of playing fields dan konvergensi. Regulasi publisher rights yang saat ini naskahnya telah selesai disusun oleh konstituen. Saya pakai tanda petik konstituen ini, Pak Henry ya. Konstituen Dewan Pers. Merupakan usulan yang sangat baik. Saya sudah menerimanya. Menimbang urgensi kebutuhan pengaturan mengenai publisher rights, payung hukum atas ketentuan publisher rights, baik di level undang-undang maupun aturan pelaksanaannya juga harus segera kita siapkan. Pemerintah saat ini tengah menjajaki beberapa kemungkinan undang-undang yang dapat mengadopsi ketentuan terkait publisher right tersebut melalui misalnya undang-undang revisi, undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, atau revisi undang-undang terkait kekayaan intelektual, atau revisi atas undang-undang hak cipta, atau revisi atas undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ataupun undang-undang lainnya. Kita mencari yang paling mungkin dan paling cepat. Yang saat ini ada di depan mata kita dan sedang berproses legislasinya adalah undang-undang ITE. Dengan plus dan minusnya. Tidak menjanjikannya, tetapi mempertimbangkannya untuk meletakkan payung-payung dasar legislasi primer ini ya, di dalam undang-undang ITE. Sedangkan detil-detil pelaksanaannya bisa dielaborasi lebih lanjut di dalam peraturan-peraturan lanjutannya. Apakah itu peraturan pemerintah, bahkan sampai di peraturan menteri atau keputusan menteri. Apabila kita ingin yang ideal, maka tentu pengaturannya perlu diatur melalui revisi undang-undang yang terkait dengan kebijakan-kebijakan persaingan usaha. Namun sektornya tentu bukan di saya. Kalau sampai melalui undang-undang sektor yang lain, maka menteri sektornya lah yang akan mengambil inisiatif. Jika ingin itu cepat dan bisa ditempatkan di sektor Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Komunikasi dan Informatika, maka undang-undang ITE adalah ruangnya. Mari kita diskusikan agar kita bisa melakukannya dengan baik. Kita sudah awali, mari kita selesaikan pekerjaan besar ini dengan baik. Kominfo tentu terbuka dengan usulan dan aspirasi-aspirasi lain dari publik untuk memperkuat kebebasan pers serta menjamin keberlangsungan industri pers, secara khusus industri pertelevisian di tengah situasi pandemi COVID-19 dan disrupsi teknologi. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, selain persaingan usaha di era digital, independensi jurnalis menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran jurnalis, termasuk jurnalis televisi yang independen, merupakan pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Di bangsa dan negara lain pun demikian. Yang saat ini di Indonesia
telah mencapai point of no return. Jadi kalau ditanya pada Menkominfo yang namanya Joni Plate kalau nggak salah ya, bagaimana tentang kebebasan pers? We are at the point of no return. Namun kualitas independensi kita harus kita kelola dan pastikan dengan baik. Itu tugas bersama kita. Agar apa? Tidak saja talent media jurnalis kita, tetapi juga industrinya berkembang baik sehingga menjadi pilar penting bagi demokrasi dan landasan loncatan besar pembangunan nasional kita. Kali itu kampanye dikit ya Pak Kapolda gitu ya. Kami terus mendukung independensi jurnalisme tersebut. Ya, hak-hak dasar individual, bukan pilihan lagi. Terlebih secara khusus pemanfaatan konten, distribusi konten, jurnalis televisi, turut menggunakan kanal-kanal streaming. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Kanal-kanal streaming ini yang disinggung tadi itu menjadi isu tersendiri dan media sosial yang bergantung pada algoritma platform juga menjadi isu tersendiri. Jika sebelumnya konten televisi sangat bergantung pada rating, kehadiran algoritma yang mengkurasi konten pada platform sesuai preferensi pengguna, dikurasi di platform sesuai preferensi pengguna, berpotensi mempengaruhi kualitas konten jurnalisme yang perlu menyesuaikan preferensi pengguna yang mengakses platform tersebut. Kita bisa tergoda untuk mendapatkan kompensasi atas konten yang diakses oleh pengguna. Ini satu realita dunia digital. Satu realita dunia digital kita. Hal tersebut dikuatkan dari laporan Algorithm Watch tahun 2020 yang menemukan bahwa algoritma pada platform internet mengatur pemilihan, penyusunan, hingga penampilan informasi di internet. Algoritma mengambil peran besar. Bahkan algoritma ditemukan dapat melakukan kustomisasi konten sesuai dengan preferensi pengguna. Tantangan kualitas jurnalistik yang independen. Jurnalis yang independen. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung model bisnis para pengelola platform yang bertumpu pada kegiatan periklanan dan membutuhkan pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di platformnya. Ini realitas kita, Pak. Kita ngomong terbuka di sini ya, karena ini frontliner semuanya. Saya berpihak pada kepentingan koeksistensi. Saya berpihak pada kepentingan konvergensi. Saya berpihak pada kepentingan the same level of playing fields. Saya tidak memusuhi siapa-siapa. Tapi saya ingin agar hidupnya industri nasional kita sehat dan berkualitas. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung model bisnis para pengelola. Sekali lagi, yang bertumpu pada kegiatan periklanan. Sekali lagi juga, yang membutuhkan pengguna untuk menghabiskan lebih banyak waktunya di platform mereka. Insan jurnalisme pertelevisian harus mewaspadai pengaruh dan dampak algoritma tersebut pada independensi kegiatan jurnalisme yang dilakukan. Terlebih, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers serta Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa kegiatan jurnalistik harus dilakukan secara independen, tanpa campur tangan, tanpa paksaan, tanpa intervensi dari pihak manapun. Saya dengan sengaja mengquote semuanya ini. To build trust upon us. Membangun ya
kolaborasi berlandaskan saling percaya di antara kita untuk kebangkitan, kebangunan, dan kejayaan industri nasional kita, bukan industri bangsa-bangsa lain. Kalau berdampak baik pada industri bangsa-bangsa lain, alhamdulillah, puji Tuhan, syukur. Utama dan terutama kepentingan nasional kita. Pemanfaatan algoritma yang mengatur konten mana yang mendapat paparan atau exposure pada warganet, kompensasi pendapatan terhadap iklan yang dipengaruhi oleh konten, hingga pemanfaatan data dari kebiasaan pengguna sosial media terhadap konten, behavioral insights, merupakan sedikit dari beragam hal yang kini mempengaruhi independensi jurnalisme insan pers di era digital. Oleh karenanya, kami terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga independensi insan pertelevisian secara khusus, sekaligus mendorong agar adopsi teknologi digital dapat dilakukan secara optimal untuk menjaga relevansi industri televisi di era digital ini. Mari terus perkuat kolaborasi untuk menghasilkan tayangan-tayangan yang mendidik, serta informasi yang faktual, yang kredibel, yang terpercaya bagi masyarakat. Secara simultan, turut ambil bagian dalam upaya peningkatan literasi media dan penanganan hoax. Pandemi COVID-19 ganas, Pak. Tidak kalah ganasnya infodemik COVID-19. Kita mempunyai tugas yang bersama-sama untuk bisa menggapai kedua-duanya sekaligus. Menangani pandemi COVID-19, ya, pemulihan ekonomi bisa juga ya, digapai bersama. One bullet for two birds. Begitu Pak Jenderal ya. Secara simultan, marilah kita lakukan itu baik-baik bersama-sama. Kita inginkan bersama-sama kita wujudkan profesionalisme jurnalis televisi. Saya tentu sangat berharap bahwa Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia tidak saja menghasilkan pimpinan dan struktur serta organisasi dari talent-talent hebat yang dimiliki oleh ITSTI, tetapi juga gagasan-gagasan besar untuk kepentingan industri pertelevisian, untuk kepentingan kemajuan pers nasional kita, untuk kepentingan kualitas informasi yang ditransmisikan kepada masyarakat, untuk kepentingan pembangunan negara, bangsa, dan masyarakat kita, untuk kepentingan menjaga kedaulatan bangsa kita, tidak saja kedaulatan secara fisik, tetapi kedaulatan secara digital dan data. Dan untuk menggapai kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat kita. Akhirnya selamat berkongres. Ya, saya meyakini you are in a good hand and in a good place di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Shalom. meriah Om kepada Santi, Menko Santi, Minfo Santi Om Namo Buddhaya. Republik Indonesia Bapak Joni G. Plate. Terima kasih Pak atas sambutan.